Halo semuanya, selamat datang di channel Belum Tahu. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing kepada teman-teman semua tentang hal-hal yang mungkin teman-teman belum tahu nih. Kali ini kita akan membahas tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya, agar channel ini semakin semangat membagikan informasi bermanfaat. Setuju? Lanjut. Dari sekian banyak teori tentang kecerdasan, ada satu teori tentang kecerdasan yang bikin saya tertarik, yaitu teori tentang multiple intelligence dari Howard Gardner. Gardner menentang keyakinan bahwa IQ adalah satu-satunya kecerdasan. Pada awal penelitiannya, Gardner menemukan ada 8 kecerdasan yang terdapat pada diri seseorang. Kedelapan kecerdasan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berdiri secara berdampingan. Maksudnya, dalam diri individu terdapat 8 kecerdasan tersebut. Namun kadarnya saja yang berbeda, ada yang dominan dan ada yang tidak. Berikut penjelasan dari masing-masing kecerdasan nih. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan mengolah kata, baik tertulis maupun lisan. Kemampuan utama dari kecerdasan linguistik adalah mampu memahami atau menghasilkan bahasa melalui lisan maupun tulisan, mudah dalam berkomunikasi dan memahami melalui bahasa, serta memiliki kepekaan terhadap makna halus dari bahasa. Beberapa hal yang melibatkan kecerdasan linguistik yaitu pembuatan naskah atau makalah, permainan kata, pembuatan panduan suatu barang, pembuatan novel, pembuatan koran atau berita, berpidato, serta pembuatan lirik lagu. Berdasarkan kemampuannya, seseorang dengan kecerdasan linguistik yang dominan cocok untuk menjadi novelis, komedian, pengacara, jurnalis, guru, atau profesi lain yang sangat membutuhkan bahasa dalam prakteknya. Kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika adalah kecerdasan yang berhubungan dengan pemahaman prinsip sebab akibat. Kemampuan utama dari kecerdasan logika matematika adalah kemampuan untuk memahami hal-hal yang abstrak, kemampuan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan angka, serta kemampuan untuk memahami sesuatu secara logis. Beberapa hal yang melibatkan kecerdasan logika matematika yaitu pembuatan grafik, pembuatan diagram, menjelaskan timeline suatu peristiwa, persamaan atau pembuktian, pembuatan rencana bisnis, dan penyelesaian teka-teki. Berdasarkan kemampuannya, seseorang dengan kecerdasan logika matematika yang dominan cocok untuk menjadi seorang guru matematika, insinyur, arsitek, programmer, pegawai konstruksi, akuntan, serta profesi yang membutuhkan logika lainnya. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kecerdasan yang berhubungan dengan suara. Kemampuan utama dari kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk mendengar pola, mengenali, mengingat, dan bahkan memanipulasi hal-hal yang berkaitan dengan suara. Beberapa hal yang melibatkan kecerdasan musikal yaitu penulisan lagu, pertunjukan efek suara, pertunjukan opera musik, melakukan tarian yang diiringi dengan musik, pembuatan soundtrack, dan perekaman suara. Berdasarkan kemampuan tersebut, seseorang dengan kecerdasan musikal yang dominan cocok untuk menjadi seorang musisi, koreografer, DJ, komposer musik, pemandu suara, serta profesi lain yang berhubungan dengan suara. Kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial adalah kecerdasan yang berhubungan dengan memahami suatu ruang. Kemampuan utama dari kecerdasan ini yaitu kemampuan dalam mempersepsikan dan mentransformasikan sebuah informasi visual dalam pikiran, serta memungkinkan pembuatan ulang sebuah gambar dari memori. Beberapa hal yang melibatkan kecerdasan spasial yaitu membuat lukisan,
membaca peta, mencari angle foto dan video yang bagus, dan menata kebun. Berdasarkan kemampuannya, seseorang dengan kecerdasan spasial yang dominan cocok untuk menjadi seorang pelukis, tukang kebun, pembuat patung, dokter bedah, montir, pengecat rumah, fotografer, serta profesi lain yang membutuhkan pemahaman suatu ruang atau bayangan visual. Kecerdasan body kinestetik. Kecerdasan body kinestetik adalah kecerdasan yang berhubungan dengan koordinasi seluruh tubuh, seperti gerakan motorik kasar maupun motorik halus. Kemampuan utama dari kecerdasan ini yaitu kontrol yang baik pada seluruh tubuh, bahkan bagian tubuh yang terisolasi, sehingga mampu menciptakan sebuah gerakan atau memecahkan masalah yang membutuhkan pergerakan. Beberapa hal yang melibatkan kecerdasan body kinestetik yaitu menari, pantomim, menenun, kegiatan-kegiatan olahraga, penggunaan bahasa isyarat, dan pembuatan perhiasan. Berdasarkan kemampuan tersebut, seseorang dengan kecerdasan body kinestetik yang dominan cocok untuk menjadi seorang atlet olahraga, dancer, penerjemah bahasa isyarat, aktor, pemahat, serta profesi yang membutuhkan gerakan, baik itu gerakan motorik kasar maupun halus. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan untuk berhubungan dan memahami orang lain. Kemampuan utama dari kecerdasan ini yaitu kepekaan terhadap keinginan, emosi, perasaan, suasana hati, serta niat orang lain yang membantu dalam membentuk sebuah relasi dengan orang lain. Beberapa hal yang melibatkan kecerdasan interpersonal yaitu permainan peran, kegiatan mengajari orang lain, aksi komunitas, pelayanan masyarakat, dan memimpin orang lain. Berdasarkan kemampuannya tersebut, seseorang dengan kecerdasan interpersonal yang dominan cocok untuk menjadi seorang sales, pendidik, konselor, diplomat, social scientist, negosiator, serta profesi lain yang membutuhkan kemampuan untuk memahami orang lain. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan yang berhubungan dengan pemahaman tentang diri sendiri, seperti mengetahui siapa dirinya, apa yang dapat dilakukan, apa yang ingin dilakukan, bagaimana reaksi terhadap berbagai hal apa saja yang harus dihindari, dan apa saja yang menarik dari dirinya. Kemampuan utama dari kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan untuk membedakan perasaan, suasana hati, dan niat diri sendiri sehingga dapat menghindari reaksi yang tidak diinginkan dari orang lain. Beberapa hal yang melibatkan kegiatan intrapersonal yaitu kegiatan ceramah, merancang perencanaan aksi, dan pembuatan autobiografi. Berdasarkan kemampuannya tersebut, seseorang dengan kecerdasan intrapersonal yang dominan cocok untuk menjadi seorang terapis, dokter, penyair, motivator, psikolog, artis, filsuf, serta profesi lain yang membutuhkan pemahaman terhadap diri lainnya. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kepekaan terhadap alam. Kemampuan utama dari kecerdasan ini yaitu kemampuan untuk memahami alam dengan baik, sehingga bisa bekerja di dalamnya secara efektif. Beberapa hal yang melibatkan kecerdasan naturalis yaitu survei flora maupun fauna, memelihara hewan, mendaki gunung, dan pembuatan sistem klasifikasi. Berdasarkan kemampuannya tersebut, seseorang dengan kecerdasan naturalis yang dominan cocok untuk menjadi ahli botani, ahli biologi, pelaut, penjaga hutan, floris, serta profesi lainnya yang berhubungan dengan alam. Baru-baru ini terdapat multiple intelligence yang ke-9, yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kepekaan dan kapasitas untuk menjawab pertanyaan mendalam tentang keberadaan manusia, seperti makna hidup, mengapa kita mati, dan bagaimana kita sampai di sini. Kecerdasan eksistensial meliputi estetika, filsafat, dan agama, serta menekankan nilai-nilai klasik
keindahan, kebenaran, dan kebaikan. Nah, itulah semua tipe kecerdasan menurut multiple intelligence. Kalian tipe yang mana nih? Apakah kalian calon-calon guru? Atau kalian calon-calon dokter, pengacara, atau penari nih? Tulis di kolom komentar ya. Mungkin sekian dulu sharing kita kali ini. Jika ada pendapat lain atau ada kesalahan tentang apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf dan silahkan koreksi di kolom komentar ya. Berbagi ilmu tidak akan pernah mengurangi ilmu yang kita miliki, melainkan akan menambahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.